Sudah semua? Galak, Pak. Oke, sudah semua ya. Baik, kalau sudah, kita langsung masuk ke materi berikutnya. Di pertemuan ketiga ini, kita akan mendiskusikan tentang instrumentasi untuk pengukuran tekanan. Ya, jadi instrumen untuk pengukuran tekanan di dalam industri ini memegang peranan yang sangat penting ya. Karena apa? Karena tekanan ini merupakan parameter yang harus dikontrol. Kalau tidak, nanti bisa berpotensi menjadi sebuah bencana yang itu tentu sangat berbahaya. Dan nanti juga berhubungan dengan jual beli ataupun nanti untuk keperluan custody transfer, tekanan ini juga penting ya. Baik, tekanan ini merupakan penerapan ya dari formula fisika yang cukup sederhana ya. Yang ini sudah saya yakin sudah pernah Anda pelajari pada saat Anda SMP ya. Jadi tekanan itu adalah F per A ya. Ini adalah formulasi dasar untuk tekanan. F itu gaya, A itu adalah area atau luasan. Jadi semakin kecil suatu area, tekanan itu akan semakin besar. Begitu pula dengan gaya, semakin besar gaya yang kita berikan, nanti tekanan itu akan semakin besar. Ini hubungan yang sebanding ya. Jadi P dan F dan A itu adalah hubungan yang terbalik gitu. Nah, ini sudah pasti Anda pahami ya, tidak perlu saya jelaskan lagi. Ini konsep dasar yang paling dasar daripada tekanan. Oke, kita langsung masuk ke beberapa definisi dalam konsep tekanan. Sebelum kita masuk ke instrumen tekanan ya, kita belajar dulu tentang definisi-definisi, beberapa terminologi. Jadi kerapatan pertama, kerapatan atau density atau rho ya. Simbolnya rho, kerapatan itu. Kalau kita nanti misalnya melihat ya, suatu industri proses, entah itu di dalam migas atau di dalam industri otomotif, misalnya produksi oli, gitu. Misalnya produksi material, kan untuk bikin blok mesin, untuk bikin karoseri, dalam industri kimia, petrokimia. Nah, nanti kerapatan density itu sangat penting. Bahkan di dalam industri makanan pun kerapatan density ini juga penting. Ini semua industri pasti menggunakan atau mempertimbangkan besaran dari kerapatan ini. Kalau Anda punya teman ya di agroindustri itu, ya di gedung sebelah itu kan. Jadi perusahaan makanan ya, produk-produk makanan itu pengujian perlakuannya sama seperti produk material. Jadi ada uji tekan, uji pelintir, dan seterusnya. Sama perlakuannya. Jadi tidak hanya besi yang perlu diuji tekan, diuji pelintir, uji tarik, itu makanan juga. Kalau di sana ada riset untuk kakao ya, coklat itu. Jadi coklat itu sebelum masuk ke pasaran, dia diuji dulu. Masanya berapa, kerapatannya bagaimana. Termasuk ketika diuji tekan, sekeras apa, itu juga ikut diuji. Jangan sampai nanti misalnya coklat itu terlalu keras itu, nanti kan digigit nggak mempan kan repot itu. Ya itu. Kemudian seperti produk-produk olahan makanan, saus, kecap, itu density juga perlu, viskositas itu juga perlu diperhatikan nantinya. Ya kan, ada kan saus yang ketika ingin dikeluarkan
sulit, harus dipukuli dulu botolnya, kan ada. Nah, beda dengan saus-saus yang bagus gitu. Misalnya saus yang ya sudah lolos uji gitu. Ketika Anda ingin menuangkan ke dalam makanan kan mudah sekali ya, tinggal di tuang, tinggal dipencet atau tinggal dijungkir itu sudah keluar sendiri. Ya karena itu beberapa parameter sudah diperhitungkan, termasuk density ini maupun viskositas dan yang lainnya. Nah, ini ya, ini pentingnya suatu besaran kerapatan ini. Kemudian berat jenis ini berat jenis atau biasa kita istilahkan ya dengan specific weight. Ini didefinisikan sebagai berat persatuan volume material. Jadi ini beda ya antara massa jenis, density dengan berat jenis atau specific weight. Nanti ada specific gravity. Jadi ini merupakan sifat ya, sifat nilai kedimensian yang nantinya dihasilkan dari dua perbandingan pengukuran yang diukur dari dua media yang berbeda atau dua material yang berbeda. Nah, berat jenis ini, specific gravity ini ya, nanti bisa kita hitung berdasarkan kerapatan material yang ingin kita tentukan itu terhadap kerapatan air. Atau berat jenis material yang ingin kita ukur itu nanti kita bandingkan dengan berat jenis air sebagai pembanding standarnya. Berat jenis air pada temperatur 4 derajat Celcius. Ini adalah specific gravity. Jadi saya tidak mentranslate ini ke bahasa Indonesia karena saya belum menemukan istilah bahasa Indonesia yang pas untuk specific gravity ini. Jadi saya tulis apa adanya specific gravity. Ada tekanan ya statis maupun tekanan dinamis. Statis itu adalah tekanan cairan yang stasioner, artinya dia tidak bergerak. Nah, kalau yang dinamis itu nanti dengan adanya tekanan itu bisa menyebabkan cairan atau gas di objek lain menjadi terdampak. Itu adalah dinamis. Ya nggak cuma cairan atau gas. Mungkin padatan material karena adanya tekanan dinamis nanti juga bisa terdampak. Itu bedanya antara statis dan dinamis. Nah, dalam menggunakan ya instrumen tekanan nanti akan ada beberapa istilah yang ada di dalam datasheet dari instrumen itu. Yang ini perlu Anda ketahui, nanti termasuk di spesifikasi alatnya juga ada beberapa istilah yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah total vacuum. Jadi ini adalah tekanan nol atau hampa total. Di atmosfer, di bumi, tempat kita tinggal ya di atas tanah ini tidak ada total vacuum, itu nggak ada. Adanya di luar bumi ini adanya. Di bumi ini yang mendekati vakum, paling tidak hampa vakum. Kalau sampai total vakum tidak ada. Saya pernah riset itu tentang detektor ya radiasi sama menggunakan lapisan tipis, menggunakan pompa rotari dan pompa turbo. Jadi dua pompa itu pompa untuk menghisap udara ya. Itu dua saya gabungkan itu baru bisa menghasilkan tekanan 10 pangkat minus 5 tor. Ya. Jadi masih ya ada tekanannya. Dia tidak total vacuum. Dia hampa. Ya. Itu dua pompa. Ya. Jadi paling kecil ya sekitar 5 kali 10 pangkat minus 6. 10 pangkat minus 6 gitu. Nah, itu yang paling kecil dari gabungan antara pompa vakum dan pompa rotari. Nah, kemudian hampa vakum, ya, hampa atau vakum sendiri, ini merupakan pengukuran tekanan yang ditentukan antara hampa total dan tekanan atmosfer. Jadi seperti yang saya lakukan tadi ya, jadi saya ingin memvakumkan tabung, ya menggunakan dua buah pompa turbo dan pompa rotari, itu bisa sampai 10 pangkat minus 5. Ya, ini adalah hampa vakum, belum total vakum. Ya, atmospheric pressure
Jadi di sini adalah tekanan di permukaan bumi, ya, karena adanya gas-gas di atmosfer bumi. Ya, mungkin Anda bertanya ini, kenapa kok bumi itu bisa punya tekanan atmosfer? Jadi kita ini kan hidup di atas tanah. Jadi di lapisan atmosfer yang paling bawah itu kita hidup di situ. Ini namanya tekanan hidrostatik ya. Jadi kalau Anda yang mungkin senang nyelam, senang berenang, nyelam, nanti semakin Anda menyelam ke bawah, itu kan Anda akan merasakan semakin besar tekanannya. Ya sama kayak kita. Kita itu hidup di permukaan paling bawah atmosfer. Nah, atmosfer itu punya tekanan hidrostatik besarnya sama dengan rho GH. Rho itu massa jenis udara, G itu gravitasi, H adalah ketinggian atmosfer. Ya, kita berada di paling bawah, paling dasar. Sehingga tekanan kita itu berada pada 1 atm jika kita berada di pantai. Karena kenapa? Karena kalau kita berada di pantai, itu kan kita persis tepat berada di lapisan atmosfer yang paling bawah. Jadi kita ditekan sampai 76 mmHg atau 14,7 psi atau 101,36 kilopascal. Itu tekanan kita di atas pantai. Kalau nanti di gunung, ya itu di gunung itu kan kita tidak berada tepat di bawah dasar atmosfer kan, karena gunung itu tinggi. Nah, nanti tekanannya dia lebih kecil daripada 1 atm. Kemudian absolute pressure ini ya, ini tekanan yang diukur terhadap ruang hampa. Ini adalah absolute pressure. Dan nanti ada beberapa instrumen yang bisa digunakan untuk mengukur beberapa besaran ini. Nah, ini nanti dinyatakan dengan PSIA, ya, pound per square inch absolute, ya, PSI. Ya mungkin Anda pernah memompakan ban, ini tekanannya berapa? 30 PSI untuk mobil. Gitu. PSI itu adalah pound per square inch, singkatannya itu. Jadi tidak melulu Pascal ya, tergantung instrumennya apa, buatan mana, untuk mengukur apa. Ya kan bisa dibayangkan ya, kalau misalnya tekanan ban itu dinyatakan dalam Pascal. Misalnya tekanan ban mobil itu sekitar 30 PSI ya. Mobil-mobil kayak Jazz itu, Agya itu, Yaris itu kan sekitar 30 ya. 30 PSI itu kalau dipaskalkan bisa sampai 200-an kilo pascal. Nah, nanti dalam membuat skala di alat itu terlalu ribet, terlalu rumit, sehingga digunakan PSI ini. Dan pembuatan skala ini juga tergantung selera dari manufaktur atau pabrik yang mengeluarkan alat itu. Jadi ya selera ya. Kalau Anda punya pabrik tekanan, Anda membuat satuan sendiri, ya itu nggak apa-apa. Ada gauge pressure ya. Ini merupakan tekanan yang dinyatakan dan diukur relatif terhadap tekanan atmosfer. Ini adalah gauge pressure. Nanti dinyatakan dengan PSIG ya, atau pound square inch gauge. Nah, lalu nanti ada tekanan diferensial. Apa itu tekanan diferensial? Tekanan diferensial itu merupakan tekanan yang nantinya diukur terhadap tekanan lain. Dan nanti ini dinyatakan dalam perbedaan dua nilai. Itu dinamakan dengan tekanan diferensial. Jadi ada dua nilai, nanti kita bandingkan. Gitu ya. Jadi ini beberapa konsep ya, atau terminologi dari tekanan. Nah, nanti instrumennya ada beberapa, nanti bisa dipakai untuk mengukur beberapa terminologi ini. Jadi beda-beda alat ukur tekanan itu. Tidak hanya ada satu, itu enggak, beda-beda. Tergantung nanti penggunaannya untuk apa di industri.
Nah, ini beberapa satuan tekanan, ini tidak perlu dihafal, cukup dimengerti. Jadi tekanan itu ada ATM, satuannya ada ATM, ada Pascal, ada Torr, ada bar, ada PSI. Untuk yang SI adalah Pascal ini, yang nomor 3 ini. Ini adalah satuan untuk SI. Yang lain, PSI itu British. Bar itu lebih banyak digunakan di peralatan buatan Amerika, itu banyak bar. Torr juga. 1 torr itu sama dengan 1 mm dagi. Ini adalah tekanan di dalam barometer. Itu nanti kita bahas. Itu ya. Ini ada kesetaraan atmosfer dengan PSI. Sekitar 14,696 PSI satu atmosfer gitu. Nanti kalau Anda itu melihat beberapa peralatan di industri atau nanti Anda kuliah ya pneumatik, hidrolik ya, nanti Anda akan banyak bermain di tekanan ini. Pneumatik ya, pneumatik itu adalah tekanan menggunakan udara, itu pneumatik. Hidrolik dengan menggunakan fluida cair. Jadi fluida ada 2 ya, udara dan cair. Nanti bisa kita mainkan untuk kontrol di pneumatik hidrolik. Dan itu Anda pelajari nanti. Ini dasarnya adalah tekanan ini. Jadi Anda harus ini familiar, ya harus tahu mengenai seluk-beluk tekanan. Ya, kita masuk ke instrumentasinya ya. Untuk mengukur tekanannya seperti apa di industri. Nah, di sini adalah basic dulu. Basic manometer. Basic pengukuran tekanan ini adalah manometer ini. Secanggih apapun alat atau instrumen pengukuran tekanan Anda, basicnya adalah manometer ini. Kalau Anda mengkalibrasikan ya alat tercanggih untuk pengukuran tekanan ya ke Bandung ya ke Direktorat Meteorologi, nanti alat Anda itu akan diukur dengan manometer di sini. Ya. Ini adalah alat yang ya sederhana itu tapi multifungsi. Ya, kenapa peralatan canggih kok dikalibrasi ya atau dibandingkan dengan manometer pakai selang kayak gini sih? Ya, jadi kalau Anda membuat instrumen yang sangat canggih ya, itu kan nanti ada beberapa bagian. Pertama, pasti akan ada sensornya. Kemudian akan ada ADC, DAC-nya. Kemudian akan ada microcontrollernya atau kontrolernya. Untuk kontrol itu pasti ada. Kemudian untuk displaynya. Jadi paling tidak, ketika Anda mengembangkan suatu instrumen digital ya, yang terbaru tercanggih, pasti ada 4 tahapan atau 4 unsur ya di dalam alat itu supaya dia bisa bekerja dengan baik, paling enggak itu. Nah, masing-masing unsur di situ pasti punya kesalahan. Ya, sehingga kalau Anda punya alat ya, dalam satu alat minimal total ada 4 kesalahan yang disumbang dari unsur-unsur ini. Ada sensor, ada ADC, DAC, ada controller, ada display, pasti itu ada. Nah, sehingga manometer di sini meskipun sederhana tetap masih dipakai karena kesalahan yang ada di sini ya pasti kesalahan akibat adanya gangguan secara alami. Nomor 1 itu. Nomor kedua, kalau ada kesalahan paling tidak atau minimal ya atau biasanya itu hanya dilakukan oleh operator. Jadi kemampuan melihat ya operator itu kemampuan menganalisis ya, kemampuan mengamati di sini. Di sini ada skala ya, misalnya kemampuan operator dalam mengamati ya, operatornya mungkin sudah berkacamata itu, seperti saya ya, beda dengan operator yang tidak berkacamata. Nah, pasti hasilnya akan beda. Atau operatornya udah ngantuk dengan yang tidak ngantuk ya pasti beda. Sehingga manometer di sini ya, meskipun itu sederhana, hanya dengan selang, pipa U, tetapi masih eksis dipakai sampai saat ini. Itu manometernya.
Nah, manometer ini jenisnya ada 4 ya, ada piezometer, ada manometer YouTube, YouTube, ya YouTube itu dari ini tabung U ini. Oh, ada manometer diferensial, ada manometer miring. Nah, bahkan di kilang ya, di kilang minyak itu, untuk mengecek apakah pressure gauge di instalasi kilang itu masih bekerja, itu masih menggunakan manometer ini. Ya, nanti saya tunjukkan ya, manometer. Yang pertama adalah piezometer. Ya, ini ada beberapa ya. Kita masuk yang pertama. Ini adalah piezometer. Ya, ini adalah manometer yang paling sederhana di sini. Jadi nanti di sini ya ada pipa tabung ya dan pipa itu nanti diisi dengan fluida. Fluida bisa apa saja. Nah, biasanya dengan fluida raksa. Kenapa raksa? Karena raksa itu tidak akan membasahi dinding tabungnya, sehingga dipilih raksa. Tapi dengan air pun bisa ya, seperti tukang gitu kan, dengan pakai water pass itu dengan air itu bisa, pakai selang dengan air. Nah, nanti ketika ada tekanan ya di sini dan kan ini atau di sini, nah nanti tekanan itu akan menekan air di sini. Di air ini kan di sini, ya nanti dia kan akan jajar ya. Ketika ada tekanan, dia nanti akan menekan ke bawah sini. Nanti air atau fluida itu akan terkumpul di pipa bundar itu. Nah, nanti akan ada perbedaan tekanan di sini. Perbedaan tekanan di H di sini. Ya, ketika ditekan ke bawah nanti dia akan turun H itu. Nah, ketika ada perubahan tekanan, ada H, kemudian kita tahu ya berat jenis fluidanya berapa, kita bisa menentukan berapa tekanan dari udara atau tekanan dari sebuah alat yang ingin kita ukur itu, atau tekanan dari sebuah peristiwa yang ingin kita ukur itu, misalnya tekanan air atau tekanan udara atau tekanan di dalam mesin ya. Nanti dengan menggunakan rumus ini, P sama dengan H gamma. H itu ketinggian ya, kemudian H gamma ini adalah berat jenisnya. Kita masukkan ke formulasi ini, nanti akan ketemu berapa tekanannya. Nah, kemudian manometer pipa U. Ini sama ya, ini adalah tabung vertikal juga, dibentuk U seperti ini. Jadi awal mulanya ini kita isikan fluida. Nah, ketika kita isi fluida, nanti dia akan sejajar ini. Antara kiri dan kanan akan sejajar ya. Bisa dibayangkan ya. Nah, ketika ada tekanan dari atas, dari sini, nanti dia akan menekan fluida ini. Jadi ini dia akan turun, yang sini akan naik. Nah, di sini akan ada perbedaan ketinggian di sini. Antara ini dan sini. Sebesar H. Nah, kalau kita tahu ya berapa ketinggiannya di sini, nanti kita bisa gunakan rumus ini. Nah, kita masukkan ke rumus ini, nanti akan ketahuan. Oh, tekanannya sekian Pascal. Nah, ini untuk yang tekanan ke bawah. Yang tekanan ke atas juga sama. Nanti rumusnya tinggal dibalik. Kalau sini minus, ini jadi plus. Begitu. Kemudian manometer diferensial. Nah, ini dipakai untuk menentukan tekanan diferensial ini. Manometer diferensial ya. Jadi ada perbedaan 2 titik X dan Z di sini. Ya, kita ingin menentukan sebuah titik entah di X entah di Y dengan salah satu Y sebagai referensi. Nah, ketika ini diberi tekanan, nih ya, ada tekanan gitu. Nah, nanti fluida itu akan turun. Ini kan turun. Kalau nggak ada tekanan, fluida ini akan sejajar, ini dan ini akan sejajar. Antara U yang kiri dan kanan akan sejajar. Nah, ketika ada tekanan, nanti sini turun, sini naik. Nah, perbedaan itu ada nanti ketinggian ya. Kita simbolkan dengan A di sini. Nah, nanti masuk ke sini. Sehingga nanti akan bisa kita ketahui berapa sih tekanannya ada di sini, di Y.
atau berapa sih tekanan yang ada di X. Kalau yang ini belum diketahui, ini diketahui. Gitu. Atau dua-duanya ini diukur juga bisa. J diukur, X diukur. Nah, nanti ada perbedaan tekanan. Nah, nanti berapa X-nya, berapa Y-nya bisa kita tentukan. Nah, manometer miring. Manometer miring itu seperti teko. Jadi Anda bayangkan teko ya. Nah, di sini kenapa dibuat miring? Ya, di sini dibuat miring tujuannya adalah untuk membuat supaya ketelitian yang dihasilkan oleh si manometer itu menjadi tinggi. Dengan kata lain supaya dia lebih sensitif. Ya, ini ya. Jadi seperti ini manometernya, ini diisi fluida, dan tekanan di P1 ini, tekanan ke sana. Nah, karena di sini miring, maka di sini akan lebih sensitif. Jadi ketika dikasih tekanan kecil, nanti yang di sini ya, ini gerakannya akan signifikan naik. Ya, ini tekanan P1-nya kecil, nanti yang di sini akan signifikan naik. Ya. Jadi kecil sekali, nanti naiknya sudah ini dari sini ke sini. Ya, jadi akan lebih responsif itu naiknya, akan lebih signifikan. Kalau ini nggak miring, ya nggak miring, ini dikasih tekanan besar, nah nanti gesernya itu paling sedikit. Nah karena miring, dikasih tekanan kecil gitu, naiknya sudah langsung ngegas ke atas gitu. Nah itu ya. Jadi manometer miring ini keunggulannya dia lebih sensitif, gitu. lebih lebih peka itu kan pembacaannya. Ketelitiannya jauh lebih bagus daripada manometer yang lain. Nah dari sini nanti bisa kita hitung ini. Ya, nanti berapa tekanannya. P1 min P2, rho G Z2. Nah ini nanti ya, ini sin theta ini adalah sudut di sini. Sudut ini. Ini sinus theta. Itu adalah manometer miring. Ada pertanyaan mengenai manometer ini? Belum, Pak. Nih, saya tunjukkan ini. Ini tanda tangan saya ini. Coba ini saya tunjukkan manometer. Nih, kalau ketemu ya.
Nah ini ya, contoh dari manometer ini. Ini saya foto sendiri dari PPSDM Migas di Cepu ini, yang dipakai untuk kalibrasi peralatan di instalasi tambang minyak. Seperti ini, manometer. Ini adalah tabungnya ya, tabungnya di sini. Kemudian ini adalah peralatan yang nantinya ini kita sambungkan dengan instrumen yang ingin kita uji. Ya, jadi nanti instrumen misalnya tabung burdong gitu, ya kita sambungkan di sini. Nanti terus kita lihat di sini. Nanti berapa pengukuran yang ada di sini. Ini isinya adalah raksa. Ya. Kemudian di sini tabung yang nanti berisi ya udara, itu kan, tabung udara yang nanti dimanfaatkan untuk menaikkan tekanan yang ada di sini. Ya, ini sebenarnya kayak gini. Ini beberapa pembacaan ya, dial indikator. Jadi pembacaannya nanti ada di sini dan juga ada di sini. Ya, dua di sini. Alat yang ingin kita uji itu. Ini contoh manometernya ya, manometer untuk menguji instrumen-instrumen yang ada di kilang atau di migas. Gitu. Ya. Gitu ya. Ya, ini prinsip umum ya dari manometer. Jadi manometer itu kita bikin dari tabung, selang itu juga bisa. Bisa kita buat umumnya U. Kalau manometer U buat seperti ini. Nah, tabung itu kemudian kita isi dengan fluida. Bisa air, bisa raksa, bisa alkohol atau apapun. Ketika kita isi, ya, fluida itu akan berada pada level yang sama antara tabung kiri dan kanan. Ya, nanti dia berada di sini. Ya, ini kita beri skala ya. 0 itu di sini. 1, 2, 3, 4 ke atas, 1, 2, 3, 4 ke bawah. Ketika pertama kali kita tuang, fluida itu berada pada level sini, 0 di sini. Sini 0, sini juga 0. Nah, nanti ketika ada tekanan di sini, kita tekanan, maka fluida yang di sebelah kanan akan turun. Fluida di sebelah kiri akan naik. Nah, maka antara kanan dan kiri akan terjadi beda ketinggian. Nah, beda ketinggian itu adalah H. Nah, setelah kita tahu beda ketinggiannya, maka nilainya nanti kita masukkan ke rumus-rumus tadi. Setelah itu kita hitung dan ketemu berapa nilai tekanannya. Itu adalah prinsip dari manometer. Ya, sederhana sekali. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, lanjut. Nah, kelebihan manometer itu apa? Kenapa sampai saat ini masih dipakai? Pertama, rendah biayanya atau murah. Sederhana, akurasi, sensitivitas tinggi. Ya, karena apa? Karena dia hanya dipengaruhi oleh kondisi alamiah pada saat itu, tidak dipengaruhi oleh bagaimana sensornya bekerja, bagaimana ADC, DAC bekerja, bagaimana mikrokontrolernya bekerja, bagaimana sistem display kelistrikannya bekerja. Tidak. Dia hanya dipengaruhi oleh kondisi alami pada saat itu. Dan ini nanti bisa dipakai untuk aplikasi baik itu low pressure, high pressure, maupun low differential pressure. Nah, kekurangannya apa manometer itu? Pertama, dia harus disanggah. Jadi nggak bisa dia berdiri sendiri, manometer nggak bisa. Proteksi over range nggak ada. Nanti ketika kita berikan tekanan yang lebih tinggi daripada range yang
bisa ditahan oleh manometer itu, maka manometer itu akan tumpah, akan rusak. Nah, ketika kita ngukur ya, kita menggunakan instrumen manometer, nanti cairan dan gas itu harus tidak saling bercampur. Kalau bisa bercampur, wah nanti bisa repot nanti hasil pengujiannya. Bisa berbeda, ada selisih. Dan ini sangat sering terjadi, terutama pada tekanan yang rendah. Sehingga ini perlu diperhatikan. Oke, ini adalah manometer ya tadi itu. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya, tentang tabung Bourdon. Barangkali Anda sudah pernah lihat ya, di bengkel. Ketika Anda memumpahkan ban, Anda akan lihat bentuk instrumentasi seperti ini. Atau di lab pneumatik hidrolik, ya itu banyak instrumen seperti ini. Ini saya juga punya di ruangan saya. Ya, ini ada kemungkinan adalah tabung Bourdon. Ya, di industri juga pakai kayak gini. Jadi dikilang gitu, dikilang, ditaruh suatu instrumen seperti ini untuk memonitor berapa tekanannya di situ. Ada pasti. Di perusahaan petrokimia pasti ada. Di mana-mana pasti menggunakan ini. Tabung Bourdon ini. Yang belum tahu ya. Jadi ini adalah pressure gauge yang menggunakan prinsip tabung Bourdon. Anda nanti bisa mengamati ketika Anda nanti ke bengkel, kemudian lihat kompresor, nanti bisa diamati. Atau yang mungkin dekat industri, nanti bisa diamati. Instrumen-instrumen di industri tersebut ya, bisa diamati menggunakan instrumen apa tekanannya. Ya, jenisnya ada 3. Ada yang tipe C, kemudian spiral, dan helix. Jadi tabung Bourdon di sini ya, di sini ada jarum, di sini ada tabung melengkung. Nanti ketika ada tekanan dari bawah, misalnya tekanan dari uap ya, naik. Kemudian ketika naik, nanti dia akan menyebabkan tabung C ya, ini C, yang tipe C ini, tabung C seperti ini, dia akan bergerak tabungnya. Ketika tabungnya bergerak, nanti jarum akan ikut bergerak juga. Itu prinsipnya. Ya, ini sudah saya rangkum di sini ya. Nah, nanti ini ya. Jadi nanti ketika ada tekanan, kemudian burdongnya ya. Jadi tabungnya, batangnya itu, nanti dia akan menegang. Ya. Karena menegang, maka jarum ya yang terkait dengan tabungnya itu akan ikut bergerak. Nah, semakin besar tekanannya, maka dia akan menegang semakin kuat. Nah, karena menegang semakin kuat, ya nanti jarumnya atau dialnya itu dia akan bergerak lebih besar itu. Ya, semakin besar tekanannya, nanti tegangannya semakin besar juga, sehingga jarumnya itu nanti akan semakin bergerak dengan besar juga. Jadi simpangannya jadi semakin tinggi. Ya, itu prinsip dari tabung Bourdon. Nah, ini gambarnya seperti ini ya, ilustrasinya. Ya, jadi ketika ada tekanan dari bawah ini, ya, nanti akan menyebabkan tabung Bourdon ini menegang. Ya, menegang. Jadi seperti ya bergerak seperti diremas itu. Jadi dia bergerak itu, bergerak ke bawah. Nah, ketika dia menegang, ada perubahan bentuk atau bisa dikatakan tabungnya ini bergerak itu, nanti dia akan mempengaruhi di sini. Ini kan ada linknya, kan ada penghubungnya, akan mempengaruhi gear di sini. Bisa dibayangkan ya. Ini kalau di kelas saya demokan dengan Bourdon saya ini. Jadi ini ada tekanan ya, menyebabkan Bourdon menegang ya. Jadi nanti akan bergerak. Kalau bahasa Jawanya itu mingkup. Gitu. Mingkup itu apa ya bahasa Indonesianya? 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 Mingkup itu apa ya
Ya ini ya, semakin ini bergerak ke bawah itu. Nanti geraknya ke bawah. Jadi kalau ini ada tekan, nanti menegang itu dia gerak ke bawah. Bergerak ke bawah. Nanti di sini karena ada linknya, maka gear akan ikut bergerak. Ketika gearnya bergerak, nanti akan mengimbas ke jarum pointernya ini. Jadi ini bergerak ke bawah, nanti gearnya itu jadi bergerak ke atas. Nah, di sini pointernya jadi bergerak ke kiri. Nah, semakin menegang, ini semakin ke bawah, nanti pointernya gearnya semakin ke atas, sehingga jarumnya nanti akan semakin ke bawah. Nah, itu adalah Bourdon. Ini contohnya ya, contoh Bourdon yang ada di alat. Ini yang tipe C. Nanti ini bagus untuk pengukuran sekitar 15 sampai 100 ribu PSI dengan akurasi sekitar 0,1 sampai 5 span ya persentasenya. Tahu ya span? Beda dengan range. Range itu dari 0 sampai 20 PSI. Kalau span itu dari 20 PSI dikurangi 0. Jadi selisih skala tertinggi dengan terendah itu span. Nah, bedanya apa sih tipe C dengan spiral? Jadi kalau C itu dia ya C ya, C biasa seperti huruf C itu. Kalau spiral itu seperti C tetapi dibablaskan, C itu lanjut lagi, apa bentuk dia itu spiral. Bedanya apa dengan C? Ya dengan ini akurasinya, kemudian range ukurnya. Nah ini biasa dipakai untuk medium pressure, jadi untuk mengukur atau untuk mendeteksi tekanan menengah. Jadi tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu rendah. Nah, biasanya digunakan Bourdon spiral ini. Kemudian ada helix. Bedanya apa sih? Ya sama spiral ya. Kalau spiral itu kan dia melekuk ke dalam gitu. Jadi seperti kaki 1000 gitu. Nah, itu spiral. Dia menggulung tapi dia menggulungnya ke dalam, itu spiral. Kalau helix dia menggulung tetapi menggulungnya ke depan, itu helix. Bedanya itu. Ini helix ya. Jadi C kalau menggulungnya ke dalam namanya spiral. Kalau menggulungnya ke depan itu helix. Nah, itu nanti digunakan untuk tabung Bourdon ini. Bedanya apa dengan C dan spiral? Bedanya di range dan akurasinya. Ya, tergantung nanti Anda ingin memasang Bourdon tipe apa. Ya, tergantung dari permasalahan yang Anda hadapi. Berapa range tekanan di alat Anda. Berapa akurasi yang Anda inginkan. Nah, nanti ini mempengaruhi pemilihan Bourdon di sini. Begitu. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Nah, beberapa pembuat tabung Bourdon ini bisa menggunakan bahan-bahan seperti perunggu, tembaga, stainless steel. Nah, ini nanti berhubungan dengan alat yang dibuat itu dipakai untuk mengukur tekanan berapa PSI. Kalau 600 PSI bisa kita gunakan perunggu. Kalau 1000 bisa kita gunakan beryllium tembaga. Atau stainless steel juga bisa untuk 10.000 itu. Ya, nanti tergantung nanti. Saya punya Bourdon itu dari tembaga, beryllium tembaga ini. Bisa dipakai sampai 10.000 PSI. Lumayan itu bisa dipakai untuk mengukur bantrek itu bisa sampai 10.000 PSI. Bantrek itu kecil ya. Kalau skala industri ya, kalau Anda kecil legon itu sampai besar-besar itu. Bak-bak penampungannya itu. Boilernya itu sampai besar-besar.
tekanannya juga sampai puluhan ribu. Maka diperlukan burdon yang kuat. Nah ini kelebihannya ya, murah, konstruksi sederhana, bisa dikalibrasi dengan mudah, range-nya banyak pilihannya, termasuk awet juga. Saya punya burdon awet, mudah diperbaiki juga. Ya karena apa? Karena konstruksinya sederhana. Ya, dia tidak ada unsur-unsur digital IC, itu nggak ada. Semua mekanik ya. Sehingga kalau ada kerusakan mudah diperbaiki. Beda nanti dengan diafragma, diafragma nggak bisa diperbaiki. Kalau ini bisa diperbaiki kalau rusak ini. Bandel juga. Ini punya saya itu beberapa kali jatuh ini nggak rusak. Ya. Ini kelebihan burdon. Kelemahannya apa? Ini peka terhadap goncangan atau getaran. Jadi kalau nanti boilernya itu berada di atas mesin, ya yang mesin itu bergetar, ya, maka nggak cocok dipakai burdon ini. Harus menggunakan yang lain. Kemudian dia punya sifat histeresis. Histeresis ya. Sudah saya jelaskan kemarin histeresis itu apa? Ya jadi kalau dilihat grafiknya itu harusnya linear ya. Ketika dia naik ya, dari 0 naik, 0 turun, nanti linear harusnya. Tetapi burdon ini tidak linear. Dia nanti punya sifat histeresis. Kalau kita lihat grafiknya ya, nanti di bagian tengah-tengahnya itu dia agak lebar burdonnya. Kemudian akurasinya sedang ya, jadi cukup baik untuk beberapa aplikasi. Terutama untuk skala besar itu, untuk mengukur boiler, tangki, kilang gitu. Yang gede-gede itu kan akurasinya sedang cukup bisa dipakai burdon ini. Jadi ini ya bentuk-bentuk dari burdon ini. Ini yang tipe cek, ini yang spiral. Ada pertanyaan? Sederhana ya, dia mekanik, tidak ada yang elektronis di sini. Tahan panas nggak Pak itu Pak? Untuk panas ya, jadi ini untuk panas dia tahan, ya tahan. Tetapi panas itu nanti akan menyebabkan beberapa bagian di burdon ini memuai. Tapi pemuaiannya itu tidak signifikan, jadi masih dalam batas yang wajar. Kecuali memang panasnya keterlaluan. Ini dalam suatu boiler, misalnya panas wajarnya kan 100 derajat ya kan untuk memasak air ya. Dari dalam suatu pipa ya kita ingin menghasilkan steam uap. Ya, kita pasang burdon ini. Ini kan maksimal 100 derajat ya uap itu. Kalau tekanannya lebih ya mungkin lebih, tapi masih dalam ya wajar itu 100 200 itu masih kuat ini Bu. Kecuali kalau sampai 500 derajat ya ini nggak akan kuat. Ya, tapi kan nanti kembali ke penggunaannya. Ini kan dipakai untuk misalnya tekanan di boiler, misalnya di proses ini merebus minyak itu, kemudian proses di dalam pabrik kimia, petrokimia. Nah ini masih cukup kuat ya. Untuk temperatur 100-200 cukup kuat. Kalau di atas itu ya ini lihat-lihat dulu. Gitu. Kalau 300 nggak kuat ini, 300. Gitu. Tapi untuk di perusahaan minyak masih pakai seperti ini. Jadi untuk merebus minyak itu masih cukup kuat ya, sampai 200, 250 itu cukup, masih kuat. Ada lagi? Berarti kalau di kolom distilasi itu masih pakai ini ya Pak? Pakai burdon ya?
kolom destilasi. Itu destilasi apa itu? Destilasi minyak bumi Pak. Kan biasanya sampai zona tinggi Pak. Masih pakai masih kuat. Destilasi minyak masih kuat. Ya, jadi kan minyak itu kalau diambil dari tambang kan masih dalam bentuk ini kan lumpur itu. Lumpur kemudian itu kan dimasak ya di kolom destilasi itu. Sampai suhunya ya cukup tinggi juga. Nanti akan menguap, kemudian uapnya akan disublim kan. Disublim nanti yang paling atas akan terbentuk pertasol gitu. Yang paling bawah akan terbentuk aspal kan gitu. Atau solar ya. Pertasol nanti dipakai untuk bahan bakar pesawat itu. Bawahnya nanti baru ya turunan dari pertamak ya, pertamak, kemudian pertalite, premium dan seterusnya itu nanti sampai ke solar. Ya, tabung-tabung destilasi di sana. Ini masih cukup kuat ini ukur itu. Ya, dengan konstruksi tabung destilasi yang ada saat ini masih kuat. Ya, steam, ukur steam ya, tekanan air ya. Ya, untuk operasional steam ini harus ada izin dari Depnaker, Disnaker itu. Jadi ada SIM-nya. Kalau ada yang pernah mengoperasikan steam di sini mungkin ya, steam atau tekanan uap ya, itu operatornya harus punya sertifikasi dari Disnaker, Depnaker, Kementerian Tenaga Kerja. Tapi SIM ya, SIM. Kalau nanti terjadi apa-apa, ya itu bisa masuk ini nanti hukuman ya, pidana nanti bisa. Nah, diafragma pressure gauge ini udah beda dengan burdon ya. Jadi ada burdon, ada diafragma pressure gauge. Nah, kalau Anda melihat ya instrumen yang seperti ini, kemudian di bawahnya ini ada tabung, ada kapsul, ini kapsulnya. Maka instrumen ini adalah diafragma pressure gauge. Di dalamnya ini ada diafragmanya. Diafragma itu nanti bisa datar, bisa bergelombang. Ya. Jadi ini mirip bentuknya dengan pressure gauge menggunakan burdon. Ini cara membedakannya dengan melihat bawahnya ini. Ini ada tabungnya. Ya, ada tabungnya. Ini diafragma. Nah, ini prinsip kerja diafragma ya, diafragma pressure gauge. Jadi ada dua tekanan, ya tekanan referensi dan tekanan yang ingin diukur. Ya, diafragmanya ini. Ada tekanan referensinya berapa, ada tekanan yang diukur berapa. Karena ada dua tekanan yang bekerja pada kapsul yang di dalamnya ada diafragmanya, maka kemudian diafragma itu akan bergetar. Bergetar itu sama dengan dia bergelombang. Karena dia bergelombang, maka dia akan ada perubahan luasan. Perubahan luasan nanti dia akan menyebabkan perubahan hambatan. Hambatan berubah, nanti dia akan menyebabkan adanya perubahan tegangan. Tegangan itu nanti yang dideteksi. Tegangan sekian artinya tekanannya sekian. Nanti sudah ini ada unsur deteksi dan pengolahan datanya di dalamnya sini. Jadi ada instrumen yang untuk mengukur itu, untuk menkonversi itu, gitu ya. Gitu. Nanti ini ada referensinya tetap, ya. Ini yang diukur dari luar besar. Dan nanti gelombangnya semakin tinggi, ini semakin bergelombang gitu. Ya, karena gelombangnya semakin tinggi, ya nanti luasannya dia akan banyak berubah. Karena luasannya banyak berubah, nanti hambatannya akan berubah banyak juga.
Karena hambatannya berubah banyak, nanti tegangannya juga akan berubah banyak menggunakan prinsip hukum Ohm. Sehingga ketika tegangannya ini terukur berapa volt gitu, nanti terus dikonversikan menjadi tekanan, nilai tekanan yang terukur berapa. Nah ini beda dengan Burdon ini, kalau rusak ini sulit untuk diperbaiki. Saya punya ini ya rusak ini, saya nggak bisa perbaiki. Ini susah sekali diperbaiki. Kalau nggak pabriknya susah sekali. Dan harganya lebih mahal daripada yang Burdon tadi. Nah ini range normal ya untuk elemen diafragma ini. Kemudian akurasinya ini dari setengah sampai 1/4%. Nah bahan-bahan yang bisa dipakai untuk membuat diafragma itu apa saja sih? Ya banyak ya, bisa kuningan, perunggu, fosfor, tembaga, berilium, selain logam juga bisa menggunakan apa, kulit sutra, teflon, neopren, itu bisa. Ini adalah bahan-bahan yang dipakai untuk membuat diafragmanya. Gitu ya. Dia itu bergetar atau gimana Pak di dalamnya itu Pak? Apa? Diafragmanya itu bergetar atau gimana Pak? Iya, bergetar. Jadi kan seperti ini ya. Kalau tidak dipakai, diafragmanya akan diam, anteng ini. Nah, ketika nanti ada tekanan dari luar ya, maka nanti diafragma itu akan bergetar nih. Diafragma itu selaput gitu ya, akan bergetar. Ya, getaran itu kan sama seperti bergelombang kan ya, bergetar kan bergelombang gitu. Ketika bergelombang, bergetar bergelombang, dia nanti akan terjadi perubahan luasan. Ya, meskipun kecil, tapi ada perubahan ini. Ketika ada perubahan luasan, maka nanti akan ada perubahan hambatan. Karena hambatan berubah, nanti tegangan akan berubah juga. Nah, tegangan yang berubah itu nanti dikonversi menjadi nilai tekanan. Jadi ini tekanan referensi ya, ini selalu ada di sini. Ini menyebabkan diafragma itu tenang di sini. Selalu ada deh. Nah, di sini P eksternal ini. Jadi tekanan yang ingin kita ukur. Ya, ketika masuk ya, di sini ada tekanan, di sini ada tekanan. Ada tekanan dua arah karena menyebabkan dia bergetar. Gitu. Ya, ada lagi. Ya, ini ya bentuk tampilan fisik dari diafragma pressure gauge ini. Jadi diafragmanya di sini ya, diletakkan horizontal ya, di sini, di dalamnya sini. Saya pernah buka ini. Diafragmanya dari logam, makanya keras ini. Seperti apa ya? Ya seperti silet ya, seperti silet tapi lebih tipis lagi. Dan itu lentur, ya lentur. Pak, terus kalau misal kayak yang diafragma itu kain sutra tadi itu gimana dong Pak? Range pengukurannya kecil dong? Kecil, iya. Betul, kecil. Jadi itu diperuntukkan untuk tekanan yang kecil. Jadi ini ya, untuk diafragma pressure gauge ini nanti dia bermacam-macam ya range-nya. Ada yang besar, ada yang kecil. Tergantung dari bahan apa dia dibuat. Ya betul, kecil dia. Kalau untuk tabung destilator, boiler yang di industri besar itu untuk mengukur steam ya nggak mungkin menggunakan kulit sutra, itu nggak mungkin. Terus kalau yang sutra itu implementasinya biasanya di industri atau di mana Pak? Gitu.
Ya industri yang itu membutuhkan tekanan yang kecil-kecil itu. Ya kan di dalam industri ya itu kan tidak melulu menggunakan tekanan yang besar kan itu. Misalnya di industri ini ya makanan tadi lah, makanan gitu. Ya misalkan di industri susu pasteurisasi itu. Itu kan untuk mengukur tekanan paling tidak kan dia cuma ya sekitar ya 100-an derajat, 150 gitu. Karena kalau tinggi-tinggi tekanan, tinggi-tinggi suhunya kan nanti gizinya dia akan hilang kan. Sehingga temperatur yang digunakan di sana ya paling ya 100 gitu, 150 gitu. Nanti tekanannya kan dia hanya sekitar ya tekanan uap biasa itu, tidak sampai seperti tekanan steam yang dipakai untuk membakar listrik, itu enggak akan sampai segitu. Nah itu nanti biasanya tabungnya ya, tabung yang dipakai, boiler yang dipakai untuk masak itu ya Pak menggunakan ini diafragma pressure gauge, menggunakan kulit sutra itu. Jadi yang untuk range kecil-kecil itu. Pernah ini ke industri pasteurisasi susu atau susu UHT kan itu, UHT, tahu UHT ya? Tahu Pak? Iya, mungkin ada yang senang dengan susu UHT itu. Nah itu kan dimasak dengan temperatur tinggi kan, tapi tingginya itu kan nggak nyampe sampai 500 derajat, itu kan nggak sampai segitu, sampai ya 150. Nanti kalau ada tekanannya ya, tekanan dari uap susu itu ya paling sekitar seperti ya kalau Anda masak air lebih tinggi dikit ya. Nah, nanti yang dipakai adalah jenis-jenis pressure gauge dengan ya kalau itu pakai diafragma ya dengan menggunakan kayak kulit sutra tadi. Itu. Pak, terus kan Pak, kalau semisal kayak kita kan punya peran di instrumentasinya itu. Terus kalau semisal alat yang buat kayak gininya tuh rusak, itu tuh juga job desk-nya instrumen engineer gitu Pak atau gimana? Oh ya, itu jobdesk ya. Ya, jadi ini kalau di perusahaan itu memang sudah ada divisi-divisinya. Ya, ada yang itu untuk operatornya, kemudian ada bagian maintenance, kemudian ada bagian kalibrasinya. Ya. Nah, Anda ya, sarjana itu biasanya ditempatkan, ya karena Anda kan orang-orang yang terpelajar ya, ditempatkan di bagian bisa itu di operasinya, ya operasi nanti dalam hal ini adalah supervisornya. Untuk operatornya nanti biasanya diisi oleh orang-orang lulusan D3 atau SMK. Atau bahkan ada bisa nanti ke R&D-nya, Research and Development-nya. Nah untuk maintenance ya bisa juga. Jadi Anda nanti di bagian maintenance ya. Tetapi karena Anda seorang instrumentasi kontrol ya, seorang sarjana itu nanti ya tugasnya bisa memperbaiki, tetapi Anda nanti sebagai supervisornya. Bisa juga. Anda nanti bisa sebagai operator, ya, bisa sebagai seorang engineer, gitu. Anda juga bisa sebagai seorang supervisor, gitu. Izin bertanya, Pak. Kan penggunaan pressure gauge itu kan ada beragam kan, misalkan ada yang pakai diaphragm atau juga pakai Bourdon tube tuh. Nah kan itu kan masih mekanis ya ininya cara kerjanya. Kan di dalam proses industri itu kan prosesnya berlangsung terus-menerus kan. Apabila ada kerusakan, bagaimana Pak cara menanganinya gitu? Soalnya kan pasti ada kayak gimana ya, misalkan mengganggu proses produksi atau seperti apa gitu. Terima kasih. Ya. Jadi di dalam industri itu ya semua saling terintegrasi.
Ya, jadi semua itu diawasi setiap hari, setiap saat. Ya. Nah, untuk pengawasan ini ya nanti ada bagian controllingnya. Jadi alat-alat ini kan nanti membentuk sebuah jaringan ya, sistem proses. Nanti kita bahas sistem proses kontrol. Ya nanti ada freezer, kemudian ada transmitter, ada nanti controller dan sebagainya, membentuk suatu kesatuan sistem proses produksi. Nah, ketika nanti ada kerusakan, ya nanti akan dimonitor, ya entah di DCS atau entah di control room yang itu nanti bertugas untuk mengontrol sistem yang ada di pabrik itu. Nah, ketika ada kerusakan, ya nanti bisa langsung diketahui. Ya. Jadi ini adalah sistem yang terintegrasi nantinya. Nah, kita tuh membahas perbagiannya dulu. Nah, setelah selesai nanti kita lihat di sistem yang terintegrasinya kayak apa. Ya nanti bisa diketahui nih, kalau ada kerusakan nanti bisa diketahui. Termasuk nanti ada SIL ya, SIL, Safety Instrumentation levelnya seperti apa, itu ada. Nanti kita bahas di akhir. Ini kita bahas perbagian dulu. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Itu. Nah. Gitu ya. Ya terkait job desk tadi ya. Jadi Anda ini seorang engineer ya, engineer dan juga ilmuwan. Tetapi Anda diharapkan ya karena Anda itu terapan ya Anda juga bisa bongkar pasang. Jadi tidak hanya ngebosi gitu. Ya nanti kalau misalnya diminta turun ke lapangan, misalnya ada anak buah Anda kan dari SMK kan, katakanlah gitu, memperbaiki ya bengkel, nggak bisa itu. Nah Anda juga harus bisa turun ke bawah, harus bisa ngoprek alat itu. Ya, meskipun posisi Anda sebagai seorang supervisor, karena kan sarjana kan nanti supervisor gitu. Anda bisa manajerial, Anda bisa sebagai pengembang instrumen, Anda bisa pegang kontrol, tapi juga tetap bisa ke bawah. Anda bisa ngoprek alat ini seperti apa. Nah gitu. Itu job desk itu di perusahaan. Ya kalau nanti Anda misalkan ditempatkan di maintenance kan gitu. Anda jadi supervisor maintenance. Gitu. Jadi tidak cuma terima laporan dari bawah gitu. Nah, begitu ada bawaan Anda yang kesulitan, Anda juga bingung, wah itu nggak bisa seperti itu, nggak boleh. Jadi Anda juga tetap harus bisa turun, kemudian Anda juga harus bisa memperbaiki. Tetapi Anda juga tetap harus bisa mengontrol dari atas, harus bisa mensupervisi dari atas itu, sebagai atasan. Nah itu job desk seperti itu. Gitu ya, nanti kalau di perusahaan itu sudah ini per divisi, jadi tidak semuanya dipegang. Makanya kan ada orang yang bekerja di perusahaan elektronika misalnya gitu, di perusahaan radio gitu, pembuatan radio. Nah kalau Anda tanya itu, berarti Anda pintar bikin radio ya? Ya belum tentu. Ya dia di perusahaan radio kerjaannya itu nyekrupi radio, ngesingi radio, ya kan belum tentu dia itu bisa bikin radio. Per divisinya. Ya nanti misalkan Anda di perusahaan radio ya, Anda di bagian maintenance, kemudian Anda jadi supervisor. Ya, ya Anda juga harus bisa supervisor, harus bisa memimpin. Tapi ketika ada bawaan Anda yang kesulitan, ya nanti Anda bisa langsung terjun ke sana gitu. Ya ibaratnya gini ya, Anda jadi mandor gitu, punya bawaan tukang, Anda diminta membuat sebuah rumah gitu. Nah ketika tukang Anda nanti misalnya bingung kesulitan, nah Anda juga harus bisa turun, bisa nukang juga. Tetapi posisi Anda sebagai mandor ya, Anda tugasnya manajerial, mensupervisi tukang Anda seperti apa, tapi Anda tetap juga harus bisa nukang kan gitu. Gitu. Jadi ya pemimpin yang bagusnya seperti itu.
Jadi nggak cuma ngebosi gitu. Gitu ya, itu masalah job desk itu. Nah, kelebihannya, ya ini kelebihannya apa ini? Ya, banyak ini ya. Karena ya banyak ini ya sering banyak dipakai orang juga. Ini biaya pengadaan awalnya sedang, karakteristik range-nya tinggi, linearitas baik, akurasinya baik gitu. Nah, tetapi dia punya kekurangan juga. Nah, ini peka terhadap getaran dan kejutan. Nanti kalau ada getaran, nah nanti membran itu akan ikut bergetar. Diaframanya akan ikut bergetar. Sehingga nanti akan mempengaruhi pembacaan tekanannya. Terus yang ini, yang B ini rusak, sulit diperbaiki. Ini sudah saya buktikan sendiri. Saya punya itu rusak, saya bongkar malah saya itu nggak bisa masang lagi. Gitu. Rusak ini, susah ini diperbaiki. Seperti itu ya. Saya punya pengalaman itu. Saya bengkel motor itu. Memperbaiki karburator itu. Saya perbaiki, ya saya bongkar, saya bersihkan ya. Setelah itu saya pasang, skrupnya kok turah itu. Sisa skrupnya itu. Wah, kan nggak jalan juga. Nah, ini sama ini susah ini. Atau Anda bisa memperbaiki itu lebih bagus. Nah, ini belo ya. Belo ini biasanya dipakai untuk mengukur tekanan rendah ini, absolut atau relatif, atau diferensial. Belo. Ya, belo ini seperti pegas ya. Seperti pegas prinsipnya ini, pegas. Ya, jadi selain Bourdon, diafragma pressure gauge juga ada belo. Ya. Ini nanti bisa dipakai untuk range 30 sampai 40 PSI G gitu. Nah, ini nanti gimana ini proses kerjanya untuk belo ini? Bisa kita lihat di gambar ini. Ya, seperti ini. Nah, nanti ini kita beri tekanan di sini ya. Ini belonya di belo. Nanti seperti pegas ini. Kita beri tekanan, nanti jarum dial ini akan bergerak naik ke atas. Seperti itu. Ini tekanan, nanti dia akan menggerakkan jarum ke atas. Nah, belo seperti itu. Prinsip kerjanya. Ya, di dalamnya apa sih belo itu kayak gini, dalamnya belo. Ya, bentuknya ini adalah ya untuk tekanan tinggi ya ini bentuknya atau bahan yang dipakai buat belo ada logam. Logam. Ini dari kuning-kuningan, fosfor, perunggu, tembaga, monel, stainless, inconel. Saya pernah bongkar ya, pernah punya belo. Jadi saya cari itu di Kelitian. Tahu Kelitian ya? Kalau di Jogja itu ada Kelitian itu di pasar itu. Di Pringharjo. Ya? Gini, atas Pak. Kelitian. Kenapa? Ya. Kalau di Jogja itu ada Kelitian itu. Saya pernah itu dapat belo ini saya bongkar itu. Saya penasaran isinya kayak apa sih. Dalamnya ya ini belonya terbuat dari tembaga loh yang saya beli dulu saya bongkar itu isinya tembaga. Belo. Ya ini kelebihan belo ya. Ini banyak dipakai karena dia murah itu konstruksinya kuat ya. Betul kuat ini. Tembaganya dia terpasang terkait dengan kuat sekali. Saya pernah bongkar ini. Ini bisa untuk tekanan rendah ya. Tekanan absolut juga bisa, relatif bisa, diferensial pun bisa nih belo ini. Ya, ini kekurangan belo ini. Ini tidak tahan panas ini. Kalau tahan panas nggak pakai belo. Belo ini nggak tahan panas. Nanti kalau kena panas ya dia akan berkurang akurasinya. Ya kelenturan dari belonya akan berkurang. Itu kompensasi dari temperatur ya. Tekanan tinggi juga nggak baik. Kemudian driftnya besar, histeresisnya juga besar. Yang paling banyak dipakai ini adalah Bourdon, paling banyak itu. Bourdon nomor 2 baru diafragma tadi. Diafragma itu nggak disukai karena dia mahal itu. Kalau rusak ini sulit diperbaiki.
Nah, kemudian barometer nih ya. Barometer. Ini yang biasa dipakai untuk mengukur tekanan atmosfer ini. Jadi ada tabung diisi cairan, kemudian bawahnya ada cairan juga. Kemudian ini diletakkan ya jadi satu. Nanti ketika ada tekanan, ya nanti dia akan bergerak ini, cairan itu. Nanti akan terukur berapa ketinggian cairan di tabung di sini. Ini bisa menggunakan raksa, bisa menggunakan alkohol. Tapi kebanyakan raksa. Kalau nanti diisi raksa, kemudian diletakkan di pantai ya, nanti ketinggiannya itu sebesar 76 mm ketinggian raksanya. Maka satu ATM itu adalah 76 mmHg. Itu adalah ketinggian raksa di dalam barometer ini. Nah, kelebihannya apa ini? Ya praktis, teliti, gitu, tahan lama. Kekurangannya apa? Paralaks. Ya, tahu paralaks ya? Paralaks itu ini nih. Jadi kalau Anda membaca alat ukur itu kan harus tegak lurus, gitu. Kalau tidak tegak lurus, apa yang terjadi? Seolah-olah sudah pas, tepat, ya, tepat di skalanya, tetapi sebenarnya nggak tepat. Gitu. Nah, seolah-olah itu ya disebut dengan paralaks. Makanya di alat listrik multimeter itu ada warna peraknya kan di skalanya itu. Pernah perhatikan nggak? Pernah ya? Nggak pernah. Ada warna peraknya. Coba perhatikan multimeter, pasti ada warna peraknya. Kalau warna peraknya masih berkilau, artinya apa? Anda belum tegak lurus. Nah, kalau belum tegak lurus, yaitu ada potensi terjadi kesalahan paralaks ini. Nah, ini paralaksnya cukup besar ini. Ya, lanjut ya. Ini LVDT. Kalau tadi ya menggunakan prinsip kerja sensor mekanis, kalau LVDT ini menggunakan elektromagnetis. LVDT, Linear Variable Differential Transformer. Bukan transformer robot, bukan. Transformator ini. Ya. Jadi nanti dari listrik ke magnet. Jadi ini pertama kali ditemukan tahun 50. Ya. Anda belum lahir ini. Saya juga belum. Ya. Mungkin si Mbah Anda kan tahun 50 ini. Ini, jadi nanti kalau Anda mencari di toko elektronik, Anda beli sensor, Anda beli di online itu, nah nanti LVDT kurang lebih bentuknya kayak gini, kurang lebih ini. Meskipun nanti ada beberapa yang bentuknya berbeda. Ya, ini bentuk-bentuk dari LVDT. Ya. Beberapa speknya juga berbeda-beda. Nah, di sini yang kita ingin ketahui bagaimana sih cara kerja dari LVDT itu. Cara kerjanya gini. Ini skema gambarnya ya. Ada magnetic core, primary coil, support rod, secondary coil, spring ya. Spring itu apa sih? Pegas gitu kan. Prop tip. Ini dalamannya kayak gini. Ini penampakannya kayak bawah ini. Itu adalah LVDT. Nah, LVDT itu bekerja dengan prinsip seperti pembangkit listrik. Jadi pembangkit listrik itu apapun pembangkitnya, entah itu PLTU, PLTA, PLTD, PL panas bumi, dinamo sepeda, ya, itu prinsip kerjanya sama. Ya, mungkin yang suka goes-goes itu kan, nah kalau sepedanya dikasih lampu menggunakan dinamo, itu cara kerjanya gimana sih? Jadi kepala dinamo itu kan nempel di ban, ya kan? Itu tujuannya apa sih itu? Supaya kepalanya berputar. Di dalam kepala itu ada apa? Ada magnet. Magnet dililiti dengan kumparan. Nah, kalau ada magnet, kemudian dia dililit kumparan, kemudian magnet itu berputar, nanti akan timbul GGL di sana. Nah, GGL, sehingga akan timbul listrik gitu. Jadi semakin Anda kayuh kencang, putaran kepalanya akan semakin kencang juga, sehingga GGL-nya akan semakin tinggi. PLTA,
Oh, sama. Bedanya apa? Kalau dinamo, cara muter magnetnya dengan menggunakan ban. Kalau PLTA, air, dengan menggunakan kincir. Gitu. Kincir diputar dari energi kinetik air terjun kan gitu. Jadi air terjun mengenai kincir kan berputar kan. Nah, putaran kincir itu dihubungkan dengan magnet. Magnet ada kumparannya. Nah, ini berputar di dalam kumparan, nanti timbul GGL. Ya sama kayak dinamo. Bedanya dinamo itu diputar dengan ban, kalau PLTA diputar dengan air. Panas bumi gimana? Ya sama. Kalau panas bumi itu, jadi kan panas ya bumi itu, panas bumi, nanti dipakai untuk mendidihkan air. Nah, air yang mendidih itu dia punya tekanan uap. Ya. Nah, tekanan uap itu nanti dipakai untuk menggerakkan magnet. Tekanan uapnya dipakai untuk menggerakkan magnet. Nah, magnet bergerak berputar. Nah, dia berputar di dalam lilitan atau kumparan. Nah, nanti timbul GGL juga. Nah, selain diputar di dalam kumparan, GGL itu juga bisa dengan cara magnet ini dikeluar masukkan. Jadi dua cara penghasilan GGL. Pertama, magnet diputar dalam kumparan. Kedua, magnet dikeluar masukkan di dalam kumparan. Nah, LVDT ini bekerja dengan cara magnet dikeluar masukkan ke dalam kumparan. Jadi nanti ketika ada tekanan ya, ada tekanan, maka magnet ini akan masuk ke kumparan, sehingga akan terjadi GGL, ya. GGL, ya nanti terus mengubah sinyal jadi listrik tegangan itu, nanti terus dideteksi, oh tekanannya sekian. Nah nanti ketika keluar sana, ya kan nggak ada GGL, maka dia tidak ada sinyal di sini, tidak ada sinyal, tidak ada listrik, tidak ada tegangan, sehingga tidak terdeteksi, oh nggak ada tekanannya. Nah, gitu. Nanti ada tekanan lagi, ya magnetnya akan masuk lagi ke kumparan, ya sehingga akan timbul GGL lagi, ada sinyal listrik, punya tegangan, nanti diolah tegangan itu dikonversi jadi nilai, oh tekanannya sekian. Seperti itu prinsip GGL di dalam LVDT. Ada pertanyaan? Enggak ya? Itu jadi menggunakan prinsip GGL seperti pembangkit listrik gitu. Persis itu. Pembangkit listrik, tenaga air, tenaga uap, tenaga panas bumi, tenaga batu bara juga sama. Oke, untuk contoh penerapan LVDT ini untuk perpindahan jarak, sensor mekanik, untuk level fluida itu, untuk suspensi di dunia otomotif, industri otomotif gitu. Kalau mesin ATM ya katanya pakai itu, tapi saya belum membuktikan ATM itu karena saya belum pernah bongkar ATM. Ya kalau bongkar ATM ya masuk penjara, teman nggak boleh gitu. Ya ini dari ini sumber-sumber di buku ya. Jadi mesin ATM itu beberapa menggunakan LVDT ini. Meskipun ya saya belum pernah membuktikan sendiri di ATM itu. Kalau otomotif ya pakai LVDT, ada yang pakai LVDT, fluida ya. Ini kelebihan maupun kekurangan LVDT ya. Ini murah LVDT itu. Nggak nyampe 100.000 LVDT. Ya ini padat, kuat, operasi tanpa gesekan, sensitif, gitu. Dan seterusnya ini. Ini ada kekurangannya ya, nanti ini bisa dibaca sendiri. Nah, kegunaan sensor tekanan nih, untuk apa saja sih? Di bidang industri, banyak sekali. Industri, otomotif ya, untuk pengereman, untuk ABS,
ada CBS itu juga sama ya. CBS mungkin yang punya motor itu CBS. Pengereman ya menggunakan pneumatik, airbag itu tahu ya yang atau ada yang pernah pakai, jangan ya, sebaiknya ya semoga jangan pakai airbag ya. Punya tapi jangan dipakai airbag gitu. Ya karena itu muncul karena ada kecelakaan gitu. Jadi kan itu dipakai di mobil itu, di kemudi bagian depan dashboard itu. Nanti kalau ada tabrakan nanti airbag akan mengembang sehingga tidak terjadi benturan antara pengemudi dengan dashboardnya. Itu menggunakan tekanan. Biomedis ya itu juga pakai di bidang industri apa saja pakai industri ya, tadi minyak migas pakai juga ya di destilator, di boiler itu, di kilang itu semua pakai, di petrokimia ya, di petrokimia kan banyak ya perusahaan petrokimia, mungkin yang rumahnya di Sidoarjo itu banyak, di Cilegon juga ada petrokimia untuk membuat ya bahan-bahan obat-obatan, untuk membuat ya bahan-bahan untuk tekstil dan sebagainya. Kemudian di industri pengolahan biji tembaga, biji besi, perusahaan baja itu semua juga menggunakan tekanan. Jadi tekanan itu merupakan besaran ya yang di semua level industri itu pasti mengukur, pasti mengontrol. Dalam artian di sini industri skala besar ya, menengah dan besar itu pasti ada. Sehingga diperlukan suatu kontrol ya, sistem kontrol untuk mengukur tekanan ini supaya bisa diatur sesuai dengan yang diinginkan. Ya, bagian bidang manufaktur ini juga banyak ini. Kalau Anda pernah ke perusahaan manufaktur nanti pasti akan ada tekanan itu di misalnya di perusahaan pesawat terbang, di perusahaan otomotif, perakitan motor, mobil gitu. Kemudian ya di perusahaan manufaktur kan baja tadi manufaktur banyak semua industri pakai. Pengovenan itu, nah, kan kalau di perusahaan pencetakan baja itu kan ada pengovenan, ya semua pakai ya, gitu. Dan lain sebagainya, ya, semua industri pakai itu tekanan. Perusahaan makanan, minuman, pasti diukur tekanannya berapa. Ada pertanyaan sampai sini? Ya ini waktunya sudah sampai 2 jam lebih gitu, kita diskusi. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup, Pak. Ya, oke. Kalau tidak ada, ya pertemuan hari ini bisa kita akhiri ya. Nanti materinya saya upload di Elok. Itu yang belum bisa absen nanti saya bantu input. Ya. Ya, tiap weekend ya. Jadi tunggu ya. Jadi kalau misalkan habis kuliah kok nggak diinput ya, tunggu ya. Biasanya saya bikin 1 minggu sekali itu saya inputkan. Saya cek semua. Gitu. Ya. Oke, Pak. Ya, nanti silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya. Ya. Lewat apa saja medianya boleh. Yang tadi belum absen gimana, Pak? Yang belum absen nanti saya absenkan. Ya. Tiap seminggu sekali pasti saya cek, saya input. Jadi jangan khawatir. Kecuali kalau sudah berganti minggunya kok belum diinputkan nanti ya boleh nanya silakan. Berarti nanti yang tadi belum absen chat di grup aja ya, Pak? Namanya. Oh, ini aja biasanya seminggu sekali ya. Seminggu sekali itu saya inputkan di akhir pekan ya, di Jumat atau Sabtu Minggu itu saya inputkan, saya cek lagi sebelum masuk minggu berikutnya. Mungkin minggu depan kalau yang belum terabsenkan tapi belum terinputkan oleh saya nanti bisa ngechat gitu ya. Baik, Pak. Ya. Gitu ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi mungkin pertemuan hari ini bisa kita akhiri. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Betul.